Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di Bisa Trading teman-teman. Selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung ke channel saya. Ya, jadi channel saya ini membahas mengenai edukasi seputar trading forex dan komoditi teman-teman ya, termasuk XAU USD juga. Dan untuk teman-teman yang baru lihat-lihat nih video-video edukasi dari Bisa Trading, teman-teman boleh like, teman-teman boleh subscribe ya, dan teman-teman boleh share juga ke teman-temannya yang lain yang baru belajar trading. Karena semua yang kita berikan di sini itu gratis teman-teman ya, di channel ini gratis, dan teman-teman bisa implementasikan ke tradingan teman-teman di rumah ya. Dan untuk hari ini teman-teman ya, kita membahas mengenai pola yang wajib teman-teman pahami dan teman-teman ketahui ketika teman-teman trading XAU USD. Ya, jadi banyak nih ya dari trader Indonesia yang trading XAU USD atau emas dunia, teman-teman. Kenapa? Karena yang pertama, pair ini teman-teman itu memberikan kesempatan untuk teman-teman bisa mendapatkan profit yang lebih besar. Itu yang pertama. Yang kedua, dia memiliki volume yang lebih besar, teman-teman. Kenapa? Karena eh, XAU USD kita sama-sama tahu teman-teman, untuk teman-teman dapat 30 hingga 100 pips itu bisa hitungan menit ya, atau hitungan jam teman-teman. Yang itu bisa memberikan teman-teman peluang profit yang lebih cepat. Nah, untuk teman-teman yang mau trading XAU USD ini, saya ingatkan dulu ya, XAU USD itu sangat sensitif dengan berita teman-teman, atau sangat sensitif dengan news. Jadi untuk teman-teman yang trading XAUUS, dipahami dulu bahwa news apa saja yang bisa berdampak ke pergerakan harga saat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini berita ataupun sentimen yang keluar ini bisa mempengaruhi harga secara garis besar atau lama ya, long term ya teman-teman, atau jangka pendek atau short term teman-teman. Nah, itu penting banget. Kenapa? Karena daripada teman-teman belajar teknik-teknik yang aneh-aneh di luaran sana, lebih baik teman-teman pelajari tentang makroekonomi dan juga pergerakan XAU USD berdasarkan sentimen pasar saat itu. Dan untuk teman-teman ya yang mau bergabung ke Telegram kita yang official, itu ada di deskripsi. Jadi teman-teman boleh langsung menuju deskripsi dan masuk ke link Telegram kita teman-teman. Dan untuk ya teman-teman yang mau mendapatkan informasi lebih banyak, kita punya Bisa Trading Corner. Teman-teman tinggal chat aja ya adminnya, nanti akan diarahkan dan diberitahu bagaimana cara masuk ke Bisa Trading Corner, Education dan juga Community. Karena teman-teman, di sini saya berikan setiap hari ya berita-berita dan juga outlook pasar teman-teman, yang ini bisa membantu teman-teman trading, dan juga ada rekomendasi signal ya, atau signal trading teman-teman. Ya, yang pastinya semua yang kita berikan ini adalah value teman-teman ya. Jadi signal itu sebenarnya bonus. Jadi yang penting teman-teman bisa mengerti dulu ya pergerakan harga pasar di education, terus teman-teman mendapatkan informasi yang lebih banyak di Bisa Trading Corner teman-teman. Jadi ya targetnya itu sebenarnya bukan signal ya, tetapi berita ya, value, baik itu outlook dan juga pergerakan setiap sesinya, ditambah lagi juga dengan education atau edukasi teman-teman. Oke. Dan untuk hari ini teman-teman ya, kita akan membahas pola, bagaimana pola apa saja ya yang wajib teman-teman hindari dan wajib teman-teman ketahui ketika teman-teman trading XAU USD. Ya, jadi teman-teman ya, XAU USD atau emas itu dia memiliki pola yang terus-menerus diulang teman-teman. Ya, kalau teman-teman lihat pola XAU USD itu kan seperti ini contoh ya, ini harga turun ya, terus dia akan membentuk seperti ini ya, yang dimana ini adalah bearish correction, terus dia turun lagi ya, dia membentuk pola seperti ini teman-teman ya, baru dia turun lagi. Nah, ini adalah dua pola yang selalu terjadi di XAU USD ya. Teman-teman tinggal teman-teman tinggal lihat saja ya, apakah harga saat ini sedang membentuk pola yang mana, pola yang ini atau pola yang ini ya. Segampang itu aja sebenarnya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa kombinasikan dengan support dan resistance ya, untuk mencari area entry yang lebih ideal teman-teman, begitu. Jadi kalau teman-teman trading XAU, teman-teman wajib mengerti dulu bahwa ketika pasar di bawah seperti ini ya, yang artinya harga mengalami sideways berkali-kali, maka teman-teman ya ketahui tradingan teman-teman saat itu atau beberapa hari ke depan itu tidak bisa
capai target yang lebih maksimal. Contohnya kayak kemarin, karena kemarin itu di minggu kemarin teman-teman ya kita dapat profit 1000 pips ya, yang dimana kita entry di 3000 sorry 3370-an di sini teman-teman ya, ini sekitar 1000 pips. Dan untuk minggu ini malah harga cenderung sideways teman-teman. Ya itu nanti kita bahas. Jadi teman-teman pahami dulu ya, setiap harga yang mengalami penurunan tajam ini seperti ini, dia akan membentuk pola seperti ini teman-teman. Ya yang ini adalah pola yang sangat ya tidak direkomendasikan untuk trading sebenarnya. Teman-teman tetap bisa trading, tetapi tradingnya itu jangka pendek aja, jangan jangka panjang. Kenapa? Karena kalau teman-teman perhatikan ya, pergerakan ini akan disusul dengan yang namanya sentimen ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada sentimen seperti core retail sales ya teman-teman. Jadi di hari Rabu tanggal 30 Juli itu ada core retail sales, yang dimana core retail salesnya itu bagus untuk US dollar dan itu mendorong harga lebih rendah. Dia seperti itu. Jadi harga sideways, keluar news langsung turun. Ya begitu juga harga sideways, keluar news langsung naik. Seperti itu teman-teman. Ya. Jadi pahami dulu, kalau teman-teman trading XAUUSD, teman-teman wajib mengerti dengan pola ini. Kalau pola ini sudah terbentuk, yang teman-teman tunggu apa? Yang teman-teman tunggu itu sebenarnya bukan entry di pucuknya, tetapi yang teman-teman tunggu itu adalah beritanya. Kalau beritanya bagus ya untuk US dollar, maka teman-teman bisa sell ya. Dan begitu juga sebaliknya, jika beritanya itu buruk untuk US dollar, maka teman-teman bisa buy. Segampang itu aja teman-teman ya. Jadi ketika harga mengalami fase seperti ini ya, yang dimana ini adalah fase yang tidak baik ya teman-teman untuk trading, teman-teman tinggal tunggu aja nanti di pucuk di sini. Teman-teman bolehlah oke entry sekali, sell di sini misalnya. Ya, sell di sini. Ya ketika teman-teman sell, keluar berita yang baru, maka teman-teman akan lanjut sell lagi. Jadi ini tradingnya satu arah teman-teman ya. Ini adalah contoh trading yang sehat, yang dimana teman-teman tradingnya satu arah. Kalau teman-teman trading satu arah, maka teman-teman tradingnya sehat ya. Untuk yang trading dua arah itu tidak direkomendasikan teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman tidak punya bias atau tidak punya kecenderungan harga. Kalau kita trading, kita wajib punya kecenderungan harga. Contoh kayak saya ya, saya kalau misalnya tradingnya biasnya bearish, maka maupun saya lihat itu konfirmasi dimanapun ya teman-teman ya, kecuali news ya, selain news itu saya akan tetap cari sell. Tapi kalau misal sudah ada news seperti fear, uncertainty, and doubt atau biasa disebut dengan FUD teman-teman, yang dimana FUD ini bisa membuat harga emas itu naik, maka saya akan ubah bias saya. Jadi sebelum ada news, saya tidak akan mengubah bias atau kecenderungan saya. Kalau saya pikir itu adalah sell, maka saya akan sell. Makin tinggi saya makin sell, sorry. Sama juga kayak di sini teman-teman. Ketika harga naik ya satu minggu, kita sell berkali-kali loh. Di sini kita sell ya, sempat terkena break even ya, terus kita sell lagi di sini ya. Nah, kita sell di sini teman-teman ya. Di sini kita sell dan ujung-ujungnya kita dapat take profit sampai ya 5.000 4.000 pips ya teman-teman gitu. Jadi kalau teman-teman tanya ke saya itu bagaimana saya menentukan bias? Ya bias yang pertama kali saya tentukan itu adalah sentimen dulu. Ya, jadi cara trading ketika market seperti ini teman-teman ya, seperti ini yang sideways-nya ini bagaimana ya. Nggak usah jauh-jauh, kita bahas di minggu ini aja teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat di minggu ini, start dari hari Senin hingga hari Jumat itu harga emas di bawah sideways ya. Jadi kalau teman-teman kita trading pakai mata ya, bukan pakai bukan pakai feeling, kita trading pakai mata. Ini kalau teman-teman lihat ini adalah pola sideways. Kenapa? Karena harga naik dan turunnya itu di range tertentu saja, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini di H1 ya, di sini kan ada area resistance ya. Sekaligus area liquidity di 3.400 sampai 3.405, yang dimana area supportnya itu kita ada di low minggu ini di sini teman-teman ya. Maka ini adalah area sideways. Jadi kalau teman-teman lihat ya, walaupun harga naik tapi dia dibanting turun naik turun naik turun ya. Secara lower time frame ini masih bullish ya, tetapi kalau teman-teman lihat di higher time frame, dia ini kelihatan banget ya, dia sedang menunjukkan fase akumulasi. Jadi apa yang teman-teman tunggu? Yang teman-teman tunggu itu adalah news gitu. Yang teman-teman tunggu itu adalah beritanya. Ya contoh ya, kalau teman-teman masih menganalisa oh ini bakalan sell ya, ini bakalan turun nih teman-teman ya, harga bakalan turun. Teman-teman lihat di minggu depan ada apa? Oh ternyata ada PPI ya, kita lihat di sini. Oh ternyata ada inflasi dan CPI ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman entry sell ya di sini contoh dengan asumsi CPI-nya itu bagus, maka teman-teman bisa targetkan lebih rendah lagi di sini atau lebih rendah nanti di sini teman-teman.
ya. Jadi ya contoh seperti itu ya. Tapi kalau teman-teman lihat di beberapa berita kita ya di sini, ini ada beberapa eskalasi di perang dagang teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa berikan alasan untuk kenaikan sementara ya, karena eskalasi perang dagang sampai adanya negosiasi nanti terjadi double top dengan inflasi yang bagus, itu harga bisa turun. Jadi teman-teman ya tradingnya itu cantik lah bahasanya. Ya teman-teman tradingnya itu terarah. Teman-teman tradingnya itu ada datanya. Jika ditanya buy, kenapa buy? Teman-teman bisa jawab ya. Kalau teman-teman ditanya sell, kenapa sell? Ya, teman-teman juga bisa jawab. Jadi bukan buy ini ada area support, buy ini ada area order block. Bukan hanya itu teman-teman, tapi teman-teman juga memberikan dengan data yang sedang terjadi. Oh, kenapa buy? Ya karena saat ini pasar masih dalam keadaan ketidakjelasan ya teman-teman ya, yang dimana itu bisa menimbulkan fear, uncertainty, and doubt yang berdampak negatif kepada S&P 500 dan ya berdampak positif kepada harga emas dunia. Karena setiap fear, uncertainty, and doubt atau FUD terjadi ya, harga emas itu selalu naik. Ya makanya saya di awal minggu kemungkinan harga emas itu naik. Nanti menuju hari Selasa teman-teman saya akan coba entry sell. Kan bagus ya. Cara tradingnya bagus teman-teman. Jadi teman-teman punya bias. Oh, naiknya sampai mana? Maka naiknya saya akan coba cari nanti sampai di sini. Ya atau di sini teman-teman. Ya karena di sini adalah first breakout untuk XAU di minggu lalu teman-teman ya, di 2 minggu lalu. Dan ini juga area tertinggi di weekly dan ini bisa jadi area valid untuk sell lanjutan dengan dukungan inflasi yang baik teman-teman. Kan keren ya. Ya, bagus juga teman-teman. Dan saya juga sudah sampaikan di sini dengan cara yang sama juga. Ketika harga mencapai area 3430, saya beritahu bahwa di sini teman-teman ini akan terjadi yang namanya sentimen baru. Ternyata benar. Ya, ketika harga mencapai 3438, ya harga emas kan turun nih. Ya, kenapa turunnya? Karena kalau teman-teman perhatikan di area 3438 pada hari Rabu ya, jam 6 ya, jam 6 dini hari teman-teman ya, di jam 6 pagi itu ada negosiasi ya antara US dan Jepang ya, yang dimana itu menurunkan ya tensi dari perang dagang, deeskalasi. Jadi setiap deeskalasi terjadi teman-teman, harga emas akan turun ya. Nah, jadi ketika harga sudah membentuk kayak gini ya, sideways kayak gini, ketika harga naik untuk retest kita entry di sini dan boom, harga turun ke bawah. Ya, manfaatkan fundamental dan juga technical. Ya, itu adalah core paling penting daripada teman-teman belajar ya teknik baru setiap hari. Ya, teman-teman trading pakai teknik A ya, sekali dua kali cuan, ketiga kalinya habis misalnya atau loss. Trading lagi, loss lagi, trading lagi 3 kali, loss lagi, dan ujung-ujungnya apa, teman-teman ganti lagi tekniknya gitu terus ya, dan itu siklusnya tidak akan pernah berubah. Dan teman-teman tidak akan pernah mendapatkan ya satu teknik yang itu bisa buat teman-teman cuan terus-terusan. Kalau teman-teman tanya ke saya, teknik saya apa? Teknik saya cuma support dan resistance, ya key level dan juga supply dan demand. Ditambah dengan ya pengetahuan saya akan fundamental analisis teman-teman. Jadi saya trading itu dengan fundamental. Ya makanya kita dapat profit itu gede-gede ya, 500 pips, 1000 pips, 600 pips, 300 pips itu bukan hal yang gampang ya kalau teman-teman tidak mengerti tentang fundamental. Tapi kalau teman-teman mengerti ya dengan fundamental ya, dan teman-teman dapat biasnya, dapat momentumnya, itu untuk mendapatkan 1000 hingga 500 pips itu gampang sebenarnya ya. Tergantung nanti dengan momentumnya ya. Kita tetap berbicara tentang momentum teman-teman. Ya, jadi trading ini ya tidak semudah itu, tidak semudah yang diberitahu orang-orang di luaran sana. Saya hanya memberitahu itu saja karena ya banyak yang terjadi, yang sudah menjadi korban karena tidak mau belajar, mengharapkan ya profit instan teman-teman dari signal ataupun dari uh, titip dana ya, dan itu tidak dibenarkan teman-teman. Oke. Dan untuk teman-teman yang merasa channel ini bermanfaat, teman-teman boleh like, comment, dan subscribe ya. So sampai jumpa guys di video berikutnya ya. Saya harap ini menjadi insight juga untuk teman-teman. So see you guys, peace.